Salam. Untuk memulai ibadah kita di malam ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepada-Mu, berikanlah kasih-Mu kepada kami dan bukalah hati kami dengan Roh-Mu agar kami meninggalkan semua dosa dan kejahatan kami dan kami mendengarkan firman-Mu yang kudus itu. Biarlah firman-Mu itu tinggal di dalam hati kami agar kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi kurban persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami memohon semuanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2.
firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai yang ke-20. Kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengingat segala perbuatan kita yang kurang berkenan di mata Allah. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu.
oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Demikianlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 275. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Yohanes 13 ayat yang 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, amin. Kita bernyanyi dari nomor 374, 76, ayat 1 dan 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1, 2, dan 4. Yesus Bapa
Bapa di sorga, di dalam ibadah kami saat ini, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, dan juga sejenak berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, kami boleh menyambutnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, dalam ibadah kita pada saat ini, Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai dengan 11. Mari kita membaca secara responsorial. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Mari kita sama-sama membaca ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca, kita menemukan bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Yehezkiel untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka tidak larut dalam kesalahan, agar mereka bangkit dari kekurangan mereka. Mereka telah melakukan dosa, oleh karena itu Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Yehezkiel agar mereka bertobat. Sebagaimana tema kita pada saat ini, yaitu Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Ibu bapak saudara-saudara, biasanya kalau ada seseorang diingatkan akan kesalahannya, tidak semua menanggapi dengan senang atau dalam sikap hati terbuka. Pernah ada kejadian, ada seorang ibu yang selalu membuat masalah di dalam perkumpulan yang dia ikuti. Ibu ini selalu memberikan komentar yang sifatnya membuat anggota yang lain tersinggung. Dia tidak menjaga perasaan dari anggota yang lain. Hal ini dilihat oleh seorang anggota dari perkumpulan itu, ibu yang lebih tua, dan dia menganggap bahwa ibu itu sudah keterlaluan karena selalu membuat pernyataan atau perkataan yang menyinggung perasaan dari anggota yang lain. Ibu yang tua itu mengingatkan, ibu, saya kira
apa yang kau katakan itu salah. Kau perlu untuk lebih berhati-hati di dalam menyampaikan pendapat. Jangan oleh karena perkataanmu perkumpulan kita ini akhirnya ricuh, ribut. Kau harus mengubah dirimu. Demikianlah disampaikan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ibu yang diingatkan ini tidak suka. Ibu yang diingatkan ini menganggap bahwa ibu yang lebih tua dari dirinya, yang menasehatinya, itu tidak suka kepada dirinya. Oleh karena itu dia menganggap ibu yang mengingatkan dirinya itu sebagai musuh. Ibu bapak saudara-saudara, padahal kalau ada orang lain yang mengingatkan kita akan kesalahan kita, itu berarti orang lain itu peduli. Kalau ada orang lain yang menegur kita dalam kekurangan kita, berarti orang itu mengasihi kita. Saudara-saudara, ada cerita kisah nyata seorang anak 6 tahun. Anak ini kebetulan agak aktif, suka berlari ke sana, berlari ke sini. Bahkan karena perilakunya kadangkala ada yang jengkel. Karena ada sepeda motor dia lihat, kadang dia pegang-pegang, dia raba ban, dia lihat pentil ban itu, mau dia buka, dia putar pentil ban itu, akhirnya keluar angin atau dia tekan, pus, akhirnya kempes bannya. Suatu ketika anak ini yang berusia 6 tahun ini, dia memanjat pohon mangga. Lalu ada bapak-bapak yang melihat, kebetulan bapak-bapak ini tidak mengenal anak itu dan tidak tahu anak siapa itu. Bapak-bapak yang melihat ini, mereka berkata, luar biasa kau, katanya. Lalu kemudian mengatakan, ambil dulu itu buah mangga itu yang sudah kuning itu, yang agak besar. Anak ini lalu memanjat makin tinggi, dia raih buah yang dimaksud, dia ambil, dia lempar ke bawah. Bapak-bapak yang di bawah ini senang, mereka bergembira. Bahkan ada yang berkata, luar biasa anak itu, bah, anak itu cocok jadi tentara. Kalau tentara mungkin pasukan elit lah ini, bisa jadi Kopassus ini, katanya. Mereka senang semua. Mereka kemudian bahkan berkata, sana lagi, ada yang lebih tinggi, ambil dulu, katanya. Anak ini semakin senang, dia panjat makin tinggi. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah satu tindakan yang membahayakan dirinya. Karena ranting pohon mangga itu sebenarnya sudah mulai rapuh. Dan di ketinggian, rantingnya makin kecil dan makin rapuh. Anak itu tidak sadar bahwa dia sudah membahayakan dirinya. Sampai kemudian ada seorang bapak yang datang. Dia tergopoh-gopoh, bapak ini. Dia memegang kayu kecil. Lalu kemudian dia tunjuk-tunjuk ke atas. Turun kau, turun kau. Kalau kau tidak turun, kupukul kepalamu nanti, kupukul kakimu. Mendengar itu, anak itu turun. Anak itu turun ketakutan. Ada yang mengenal bapak ini. Kebetulan bapak ini marga Sinaga, sama seperti saya, marga Sinaga. Naga, lain naga, aisi, katanya. Lalu kemudian dijawab, anakku doi, katanya. Rupanya anaknya. Anaknya yang paling kecil manjat pohon ke atas. Ada yang ngasih tahu, anak bapak sudah manjat pohon ke atas. Makanya dia datang tergopoh-gopoh. Dia suruh anaknya itu turun. Begitu turun, dia cubit, dia pukul kakinya, dia seret, dia bawa ke rumah. Dia lapor ke istrinya, ma, ini anak kita tadi manjat pohon mangga, hampir jatuh. Kalau jatuh patah kianlah kakinya, susah kianlah kita, katanya. Ibu bapak saudara-saudara, kalau bapak yang lain tadi itu, mereka itu tidak mengenal anak ini.
Mereka tidak mengasihi anak ini. Mereka tidak peduli anak ini. Mau anak ini jatuh, mau anak ini celaka, mereka tidak peduli. Mereka hanya tertawa-tawa saja. Tapi si bapak itu, dia peduli. Karena apa? Karena itu adalah anaknya. Karena dia bapaknya. Dia mengasihi anak itu. Dia memperdulikan anak itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia peduli dengan kita. Dia memperhatikan kita. Dia tahu dosa itu membuat susah. Kalau semakin banyak dosa, hidup kita pasti akan semakin susah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Percaya Bapak Ibu? Amin. Kayak nggak percaya ini. Hah? Kalau makin banyak dosa, hidup pasti makin susah. Amin. Masih kurang tegas juga ini kulihat ini. Amin. Iya Bapak Ibu, kalau uang kita makin banyak, mungkin kita bisa senang ya. Tapi kalau dosa kita, Bapak Ibu, kalau makin banyak, percayalah, itu akan membuat hidup kita susah. Kalau dosa kita makin banyak, anak-anak kita pasti akan makin susah. Oleh karena itulah dosa perlu diselesaikan. Cara menyelesaikannya yaitu dengan bertobat, sebagaimana tema khotbah pada saat ini. Tuhan peduli, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Oleh karena itu, kepada Yehezkiel Tuhan memberi tugas untuk menjaga umat Israel dari kejatuhan dalam dosa dan ketidaktaatan. Yehezkiel diperintahkan untuk memperingatkan umat Israel yang berbuat dosa, yang melakukan kejahatan agar bertobat. Dan kalau mereka tidak bertobat, mereka akan mati. Tapi ada hal yang unik di sini dikatakan. Yehezkiel diberi tugas mengingatkan, kalau bangsa itu tidak bertobat, bangsa itu akan mati dalam kejahatannya. Tetapi kalau Yehezkiel tidak mengingatkan, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari Yehezkiel. Ibu bapak saudara-saudara, kalau firman Tuhan pada saat ini berbicara kepada Yehezkiel tentang bagaimana dia diberi tugas dan panggilan untuk mengingatkan bangsa Israel yang jatuh ke dalam dosa. Dan kalau dia tidak lakukan, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Apakah kita bisa menerima apa yang kita baca pada saat ini? Ini bukan hanya berbicara kepada Yehezkiel, tapi juga berbicara kepada kita. Bahwa Tuhan pada saat ini berbicara kepada kita semua. Ada tugas dan panggilan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat saudara kita melakukan dosa dan kejahatan, maka kita juga harus terpanggil mengingatkan. Jika kita tidak melakukannya, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara. Di tengah dunia yang semakin individualis, di tengah dunia yang semakin mementingkan diri sendiri, konsumerisme, materialisme, tidak mudah Bapak Ibu. Saya pernah di Yogyakarta, lalu saya amati kehidupan anak-anak kuliah di sana. Dan kemudian saya melihat ada sebuah rumah. Rumah ini dibangun sedemikian rupa, ada rumah induk. Di belakangnya, di samping ada rumah kos, kamar-kamar kos. Yang punya kos tinggal di rumah induk. Lalu banyaklah yang tinggal mahasiswa-mahasiswi di tempat kos itu. Bapak Ibu, yang punya kos ini tahu bahwa yang tinggal di kamar-kamar itu tidak ada yang berkeluarga. Tapi kadangkala dia tutup mata ketika melihat
Di kamar mahasiswa ada perempuan, di kamar mahasiswi ada laki-laki. Kadang masuk malam, keluar pagi. Dia tutup mata. Dia tidak peduli. Dia tidak mempermasalahkan. Dia tidak mau ambil pusing. Baginya masalah adalah kalau setiap bulan setoran tidak lancar. Kalau uang kos tidak diberikan, maka itu menjadi masalah. Dia akan ingatkan, dia akan kejar, dia akan tanya, mana uang kosnya? Udah tanggal berapa ini? Udah lewat 2 hari, bayar. Kalau enggak, pergi kau dari sini. Tapi ketika ada perilaku-perilaku yang tidak benar, dia tidak ambil pusing, dia tidak peduli. Ibu bapak, saudara-saudara, oleh karena itu kedengaranlah, ada yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena harus pulang karena telah hamil. Ada kemudian kedengaran dia harus menggugurkan kandungan oleh karena ada janin di kandungannya. Ibu bapak, saudara-saudara, pada saat ini kita diingatkan tentang bagaimana kita harus peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Sebagaimana Yehezkiel pada saat ini diingatkan agar dia mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Memang ini tidak mudah, ibu bapak, saudara-saudara. Ada tantangan, ada kesulitan. Karena tidak semua orang senang diingatkan akan kekurangan dan kesalahan. Di dalam Alkitab ada 2 cerita tentang orang yang diingatkan. Dan perilaku orang yang diingatkan ini berbeda dan bertolak belakang satu sama lain. Kebetulan keduanya adalah raja. Dan kasus yang diingatkan ini soal perempuan dalam kehidupannya. Memang kadangkala ini menjadi masalah ya. Bagi laki-laki ada disebut persoalan harta, tahta, wanita. 3 ta katanya. Nah, dalam cerita di Alkitab ini juga tentang wanita. Yaitu di kehidupan 2 orang raja. Yang pertama Herodes. Herodes diingatkan oleh Yohanes Pembaptis. Apa kasus Herodes? Kasus Herodes adalah mengambil yang tidak seharusnya dia ambil, yaitu istri saudaranya. Masih sah istri Filipus saudaranya, dia ambil. Istrinya itu bernama Herodias. Yohanes Pembaptis melihat perilaku raja seperti ini, dia tidak terima dan dia kritik dan dia bilang, itu tidak benar, tidak halal, perbuatanmu itu tidak baik. Jangan ditiru, jangan diteladani. Yohanes Pembaptis berteriak di mana-mana tentang hal itu. Bahwa raja hidup dalam kemesuman. Raja berperilaku amoral. Melakukan hal yang tidak seharusnya. Raja harus bertobat. Ini kedengaran ke Herodes. Herodes takut kalau kemudian timbul persoalan politik yang baru, ada pemberontakan, ada keributan. Akhirnya Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, kalau kita membaca kisahnya lebih lanjut, akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Karena apa? Karena Herodias, istri Filipus yang diambil oleh Herodes. Dia juga tidak suka. Akhirnya oleh karena pengaruhnya dipengaruhilah Herodes, akhirnya dipenggallah kepala Yohanes Pembaptis.
Ibu bapak saudara-saudara, Herodes tidak terima diingatkan. Herodias tidak terima diingatkan. Tapi ada kisah yang lain, seorang raja yang mau diingatkan, dia bertobat. Raja itu bernama Daud. Apa kasusnya? Kasusnya dia mengambil Betseba, istri Uria, pejuang yang mati di medan peperangan ketika bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Amon. Bapak Ibu, tidak ada yang tahu kalau itu sebenarnya adalah sebuah rekayasa. Daud sangat pintar menutupi kejahatannya. Orang lain mungkin berkata, wah, raja kita luar biasa. Dia melindungi janda-janda dari pejuang yang mati di medan peperangan. Uria mati di peperangan. Dia ambil Betseba, istrinya, menjadi istrinya. Kalau tidak, siapa yang ngasih makan Betseba? Kalau tidak, Betseba akan menderita, akan kelaparan. Orang mungkin mengatakan hal seperti itu. Tindakan Daud mengambil Betseba itu dipuji karena orang tidak tahu di belakang dari peristiwa itu semua. Ternyata ada rekayasa keji yang dilakukan oleh Daud. Tuhan tahu. Manusia mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Di hadapan manusia mungkin bisa disembunyikan. Mungkin kita bisa tampil seperti seorang yang sangat alim, seorang yang sangat rohani, seorang yang sangat kudus, tapi barangkali ada dosa yang harus dibereskan dalam diri kita. Di hadapan orang lain mungkin semuanya itu tidak nampak, tapi di hadapan Tuhan semuanya nyata. Lalu Tuhan mengingatkan Nathan, berbicara kepada Nathan, hai hambaku Nathan, tegur Daud. Ketika menerima perintah itu, Nathan mungkin bingung. Bagaimana aku menegur seorang raja? Aku memang seorang nabi, seorang yang diurapi, tapi pengaruhku biasa-biasa saja. Aku bukan seperti Daud yang berkata A harus menjadi A, B menjadi B, hitam katanya hitam, putih katanya putih. Dia orang yang berpengaruh. Nathan, dia memang seorang nabi, tapi dia orang biasa-biasa saja, tidak memiliki pengaruh yang luar biasa. Dan dia harus berbicara kepada Daud. Nathan bergumul. Lalu kemudian dia datang ke hadapan Daud dan dia menegur Daud. Dan saat itu Nathan menegur tidak seperti yang dikatakan orang Batak, situluk matani horbote. Tahu artinya? Langsung tendangan 12 pas. Persoalan belakangan, yang penting kita sampaikan dulu isi hati kita. Pokoknya kita utarakan, ya nanti kita lihatlah bagaimana masalahnya. Kalau Nathan tidak seperti itu, dia tidak situluk matani horbo. Dia memakai cerita. Raja di sebuah desa ada 2 orang tinggal bertetangga. Yang satu kaya raya, yang satu miskin. Yang kaya raya ini punya banyak ternak, ladangnya luas. Yang miskin ini dia hanya memiliki seekor domba betina. Tidak ada hartanya. Suatu ketika datanglah seorang musafir ke rumah orang kaya itu. Orang kaya itu menyambut, lalu kemudian menjamu musafir tersebut. Tapi dia menjamu tidak mau rugi. Dia tidak mau rugi. Dia merasa sayang kalau ternaknya disembelih untuk menjamu musafir itu.
dia lalu mengambil domba orang miskin itu. Domba orang miskin itulah disembelih, dimasak, lalu dihidangkan kepada musafir itu. Sepertinya dia baik, padahal dia sebenarnya telah menindas, dia menganiaya. Orang miskin itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mengadu kepada orang lain mungkin tidak percaya. Kalaupun percaya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada tempat dia mengadu, tidak ada tempat dia berkeluh kesah. Yang dapat dia lakukan hanya menangis, meratap, karena dia diperlakukan secara semena-mena dan sewenang-wenang. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat mendengar hal itu, Daud langsung berdiri. Dia kemudian berkata, "Di mana itu? Siapa itu orang kaya itu? Kasih tahu, supaya aku dapat menghukum orang kaya itu, karena dia telah sewenang-wenang, karena dia telah semena-mena memperlakukan orang lain." Lalu Nathan menatap Daud, dan tangannya terulur, dan dia berkata, "Kaulah orang kaya itu. Kau yang berlaku sewenang-wenang, kau yang berlaku semena-mena. Kau ambil Betseba menjadi istrimu dengan membunuh Uria. Kau pinjam tangan bangsa Amon untuk membunuh Uria." Daud terkejut. Ibu bapak saudara-saudara, ketika dia diingatkan Nathan tentang dosanya, dia bisa saja berkata, itu tidak benar. Dia bisa saja membangun alibi. Dia bisa saja menyangkal. Tapi pada saat itu Daud langsung tersungkur, karena dia tahu yang berbicara itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia adalah penyambung lidah Tuhan. Dia datang dalam nama Tuhan. Pada saat itu langsung Daud berkata, "Aku mengaku dosaku." Ibu bapak saudara-saudara, inilah kelebihan Daud. Dia pernah jatuh ke dalam dosa, tapi dia tidak larut di dalam dosa. Kelebihan Daud lainnya adalah dia tidak pernah menduakan Tuhan. Dia orang yang setia mempersembahkan kurban bakaran. Bahkan dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kalau boleh aku akan mendirikan bait Allah, supaya umatmu dapat beribadah di sana, supaya umatmu dapat berdoa di sana." Tapi Tuhan katakan, "Bukan kau yang mendirikan bait Allah, sebab tanganmu terlalu banyak berlumur darah. Yang membangun bait Allah adalah putramu Salomo." Daud sangat mengasihi Tuhan. Dia tidak mau menduakan Tuhan. Dia setia selalu beribadah kepada Tuhan. Inilah kelebihan Daud, Bapak Ibu Saudara. Saya teringat dengan pengalaman seorang bapak. Bapak ini bercerita, kemanapun dia pergi, kalau hari Minggu, dia akan selalu beribadah. Dia pergi, pernah suatu ketika pergi ke satu daerah. Kebetulan daerah itu daerah Cina. Hari Minggu dia datang beribadah, walaupun dia tidak tahu bahasanya. Bahasa yang dipergunakan dia tidak mengerti. Tapi dia duduk beribadah pada hari Minggu. Daud, dia memperlihatkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, oleh karena itulah tidak heran ketika Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, bangsa Israel pada saat itu bertiana, "Hosiana, Hosiana, diberkatilah putra Daud, diberkatilah putra Daud." Daud dihubungkan dengan Mesias. Mengapa? Karena Daud, walaupun dia seorang yang pernah melakukan dosa, tapi dia sangat menghormati kekudusan Tuhan. Dia tidak pernah mau menduakan Tuhan. Dia tetap setia memuliakan Tuhan. Ibu bapak, Daud ketika diingatkan akan dosanya, dia bertobat. Dan dia tidak hanya berdoa saja, bahkan dia sampai berdoa puasa. Oleh karena itu,
tentang dosa, Ibu Bapak, ini sebenarnya adalah soal biasa. Tidak ada kita yang tidak jatuh ke dalam dosa. Semua kita telah jatuh ke dalam dosa. Sedangkan manusia pertama saja, Adam dan Hawa, diciptakan dalam kesempurnaan. Tangan Tuhan membentuk, itu pun jatuh ke dalam dosa. Apalagi kita, Ibu Bapak, yang dikatakan dalam kitab Mazmur, bahwa semua orang kita telah diperanakkan di dalam dosa dan kejahatan. Dalam kitab Roma dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang tidak melakukan dosa. Tapi persoalannya, apakah kita mau bertobat, mengaku dosa kita. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tuhan menginginkan pertobatannya, sebagaimana dikemukakan dalam ayat 11. Jika kita hubungkan dengan Yesaya 1 ayat 18, dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, kalau kita mencatat di kertas, lalu ada kesalahan, kita bisa tipex, lalu di atas tipek itu kita bisa membuat catatan yang baru. Tapi tetap saja terlihat bahwa ada bekas, bahwa ada kesalahan di sana, bahwa kita pernah melakukan tulisan yang tidak semestinya. Oleh karena tipex itu menandakan. Tidak demikian dengan dosa. Kalau kita berdosa dan kemudian kita mengaku dosa kita bertobat kepada Tuhan, maka dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah yang dikemukakan oleh Paulus dengan istilah bahwa kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Kita tidak lagi manusia lama. Kita telah menanggalkan manusia lama dan kita mengenakan manusia baru. Oleh karena itu, inilah berita sukacita melalui renungan pada malam hari ini. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia ingin agar hidup kita senantiasa dari hari ke hari semakin diperbaharui di dalam kemurahan dan kasih-Nya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Berkatilah firman-Mu, kiranya firman-Mu itu boleh mengubah hati dan pikiran kami, mengubah hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita menaikkan pujian sebagai respon terhadap firman Tuhan, PKJ nomor 239. Yesus di hatiku dan jiwa
Marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur ke hadapan Tuhan melalui persekutuan jemaat Tuhan, sambil merenungkan Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.